Bismillahirrahmanirrahim jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasul mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada faqad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat zuhur Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya sehingga di waktu yang mulia, bukan saja hari-harinya, namun jam demi jam, menit demi menit, detik demi detiknya adalah waktu-waktu yang luar biasa mulia. Masih Allah karuniakan kepada kita nikmat untuk bisa beribadah kepadanya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Pun demikian di waktu yang mulia ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk dalam raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Semoga ini akan mempermudah kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan upaya kita mengenal pribadi yang paling mulia, makhluk yang paling utama, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kajian Sirah Nabawiyah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas sampai dengan kejadian sebelum kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni peristiwa gajah. Dan sekarang kita akan membahas mulai dari kelahiran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sampai diutusnya, tentu dalam waktu yang singkat dan mulia, sehingga mungkin kita akan sampaikan potongan-potongan peristiwanya. Karena kalau detailnya sebagaimana kita paham, yakin tidak ada manusia yang sejarahnya ditulis dengan sangat detail, sedetail sejarah kehidupan manusia mulia kita ini, Nabi kita, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya jamaah sekalian rahimakumullah, kita mulai dari kelahiran beliau. Di banyak riwayat ada beberapa perbedaan, namun kita ambil yang paling masyhur. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di hari Senin. Kalau di hari Seninnya sepakat hadis riwayat Muslim bahwa beliau lahir di waktu Fajar Siddiq di hari Senin. Tanggalnya yang berbeda dari para ulama, namun kita ambil yang paling masyhur, yakni tanggal berapa Pak? 12 Rabiul Awal. Dan di beberapa sejarah 12 Rabiul Awal ini adalah peristiwa yang juga istimewa. Nanti hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nyampainya di Madinah itu juga 12 Rabiul Awal. Jamaah sekalian rahimakumullah, beliau dilahirkan setelah pada waktu itu lahir kakek beliau, yakni Abdul Muttalib, merasa luar biasa bergembira, dan karenanya kemudian dibawalah bayi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini dalam kondisi yatim. Kita tahu ayahandanya Abdullah sudah meninggal sebelum beliau lahir, dan karenanya segera dibawa oleh kakeknya masuk ke Ka'bah, dan di sana diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kakeknya, yakni Abdul Muttalib, untuk memberikan nama dengan nama yang belum pernah ada sebelumnya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama yang luar biasa terpuji. Kalau orang namanya Ahmad, itu adalah orang yang lebih terpuji. Muhammad yang paling terpuji, sehingga sifatnya melekat kepada nama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang
kakeknya lah yang memberikan nama itu. Kemudian kakeknya juga menyembelihkan kambing. Sudah ada akikah waktu itu adalah peninggalan dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun tentu kemudian begitu Islam ada, maka dibersihkan dari segala macam kotoran-kotoran yang ada. Dulu darahnya diusapkan, begitu dan sebagainya di masa jahiliyah. Sebagaimana juga haji itu adalah merupakan peninggalan dari ibadah Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun pada masa jahiliyah haji dilaksanakan dengan tata cara dicampuri dengan kejahiliahan yang telanjang, kemudian membawa berhala dan sebagainya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, setelah beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi nama, disembelihkan kambing, maka sebagaimana kebiasaan masyarakat pada waktu itu, bayi-bayi disusukan kepada orang-orang yang memberikan jasa susuannya. Pertama kali yang menyusui adalah budaknya Abu Lahab, namanya Thuwaibah. Dan Thuwaibah ini yang memberikan informasi kepada Abu Lahab. Abu Lahab itu paman beliau, saudaranya Abdullah. Jadi Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Abu Lahab merasa bergembira dengan kelahiran keponakannya tersebut. Dan para ulama menjelaskan, ada riwayat yang menyebutkan dari Abbas bin Abdul Muttalib bahwa Abu Lahab ini siksanya itu diberikan keringanan di setiap hari Senin karena rasa gembiranya atas kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi tetap disiksa, Pak. Bukan kemudian diberikan kegembiraan atau kebahagiaan, bukan. Cuma diringankan saja. Nah, jemaah sekalian, setelah disusukan oleh Thuwaibah ini jemaah, maka karena Thuwaibah ini juga menyusukan yang lainnya. Ya. Beberapa, misalnya Hamzah bin Abdul Muttalib itu juga disusukan oleh Thuwaibah, sehingga Hamzah bin Abdul Muttalib itu di satu sisi adalah paman beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus juga saudara sepersusuan. Nah, maka kemudian masih dibutuhkan ibu susu yang asli, karena Thuwaibah ini ya untuk awalan saja, untuk memberikan penyusuan di awal. Dan pada waktu itu banyak dari orang-orang kampung, wilayah di perkampungan Mekah itu, mereka orang-orang yang biasa memberikan jasa susuannya mencari bayi-bayi, dan yang dicari tentu karena memang ingin jasanya diberikan harga yang imbalan yang bagus, maka ya orang-orang yang mungkin orang tuanya kaya dan sebagainya. Nah, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak menjadi incaran atau menghindar. Beberapa banyak dari para ibu-ibu susu itu menghindar, sampai akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Halimah As-Sa'diyah ini, beliau tak awalnya juga kurang berminat karena ini anak yatim, kemudian enggak seberapa, mungkin imbalannya enggak seberapa besar dan sebagainya, kurang menarik dari sisi materi. Namun karena si Halimah As-Sa'diyah ini belum mendapatkan juga anak susuan, akhirnya Allah berikan, ilhamkan padanya rasa kasihan juga untuk kemudian mau menerima Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan disusukanlah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini oleh Halimah di kampung Bani Sa'ad. Maka kemudian dikenal dengan Halimah As-Sa'diyah. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kita melompat di tahun di mana beliau diasuh dan disusukan oleh Halimah As-Sa'diyah ini. Masya Allah wa tabarakallah, mereka kehidupan keluarga dari Halimah As-Sa'diyah ini kemudian menjadi jauh lebih berkah ketika beliau menyusukan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kambing-kambingnya menjadi gemuk-gemuk, kemudian air susu dari kambingnya juga menjadi banyak, dan begitu seterusnya. Kehidupannya menjadi jauh lebih berkah, lebih baik.
Ada satu kejadian di saat usia Muhammad sallallahu alaihi wasallam 4 tahun. Di waktu itu beliau ya anak 4 tahun, Pak, bermain-main bersama dengan kawannya. Pada saat bermain-main dengan kawannya itu kemudian datanglah malaikat Jibril, kemudian membawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecil ini, kemudian dibelah dadanya, dan itu disaksikan oleh anak-anak sepermainannya. Di riwayat dari Anas bin Malik, beliau menyebutkan Anas bin Malik itu khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jadi pembantu, memang diperuntukkan oleh ibundanya untuk membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Sehingga kata beliau dalam salah satu riwayatnya, saya pernah melihat bekas dari dibelah dadanya itu oleh malaikat Jibril tersebut. Artinya ini adalah fakta dan bukan fiksi. Pembelahan dada oleh malaikat Jibril itu adalah nyata, dan Masya Allah wa tabarakallah, sampai Anas bin Malik pun ketika beliau menjadi pembantu Rasulullah SAW itu melihat bekasnya. Apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril ketika membelah dada beliau sallallahu alaihi wasallam? Dikeluarkanlah jantungnya dan kemudian diambil kotoran hitam darinya untuk kemudian dikembalikan lagi setelah dicuci dengan bejana dari surga. Dikembalikanlah hingga anak-anak yang melihat tadi itu lari kepada ibundanya, kutila Muhammad, kutila Muhammad. Wahai ibu, Muhammad telah dibunuh, Muhammad telah dibunuh. Kemudian didatangi, wajahnya berubah dan seterusnya, maka ada rasa khawatir dari ibundanya hingga kemudian di usia 4 tahun itu dikembalikanlah. Ini daripada ada apa-apa atau meninggal di tempat saya, maka kemudian dikembalikan kepada orang tuanya. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka setelah dikembalikan itu Rasulullah SAW bersama dengan ibundanya Aminah sampai di usia 6 tahun diajak untuk ke makam ya dari ayahnya di Madinah. Dari perjalanan pulang dari Madinah itu, bainal Madinah wal Makkah, ada wilayah namanya Al-Abwa, ibundanya meninggal. Hingga bersama dengan yang membersamai beliau dibawalah, diantarkanlah kepada kakeknya, yakni Abdul Muthalib. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, sejak kita tahu bahwa Abdul Muthalib adalah bangsawan Quraisy, pemimpin Quraisy, dan salah satu yang menjadi penyambut tamu dari orang-orang yang haji, dan itu adalah kedudukan yang luar biasa mulia pada beliau. Beliau ada tempat khusus, biasanya di Ka'bah itu ada tempat, mungkin tempat duduk kasur begitu yang khusus untuk beliau, dan tidak ada yang berani untuk segan untuk mendudukinya. Ada putra-putra beliau biasanya mungkin melingkar, atau kaumnya itu melingkar mendekati beliau, tapi tempat khusus, tempat duduk ini tidak ada yang mendudukinya. Namun ketika Muhammad SAW, kita tahulah cucu beliau tersayang itu kemudian mendekat kepada kakeknya untuk ikut duduk di tempat yang mulia itu, ya, paman-pamannya segera menyeretnya, mengembalikan. Jangan di situ, begitu ya. Tapi kata kakek beliau, biarkanlah cucuku ini nanti akan menjadi sayyidu qaumi, akan menjadi pemimpin, akan menjadi orang yang mulia dan memiliki kedudukan yang istimewa dari kaumnya. Ini ada firasat dari kakeknya, yakni Abdul Muthalib. Jemaah sekalian rahimakumullah, ada pelajaran penting yang luar biasa oleh para ulama, disebutkan keyatiman beliau. Ini menegaskan tentang kalau kita belajar self development, bagaimana mengembangkan potensi-potensi terbaik dari anak-anak kita, maka jemaah sekalian rahimakumullah, kalau toh tentu ya tidak harus menjadi yatim, namun nilai-nilai di saat seorang anak ini menjadi yatim itu adalah yang mesti ditanamkan, yakni sifat kemandiriannya,
sifat bertanggung jawabnya, dan itu ada pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, kemudian dibersihkan kalbunya. Ini adalah pelajaran yang sangat istimewa bagi kita para orang tua untuk mendidik generasi kita agar pendidikan itu harus dilakukan sedini mungkin dengan berfokuskan kepada apa? Kebersihan hati dan kelurusan atau keluhuran akhlak. Dan itu yang ditampakkan dan ditunjukkan dalam kehidupan pribadi yang paling mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya jemaah sekalian rahimakumullah, sampai kita lompat juga di usia beliau, ada yang menyebutkan 11 tahun ya. Oh ya, setelah meninggalnya kakek beliau mengasuh beliau sampai beliau usia 8 tahun lebih 2 bulan. Sehingga 2 tahun setelah pasca ibundanya meninggal, ikut kakeknya selama 2 tahun, semeninggal kakeknya diasuh oleh pamannya, yakni Abu Thalib. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada masa bersama dengan Abu Thalib inilah, Abu Thalib ini pedagang, sebagaimana kita tahu orang Quraisy, li ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Perjalanan dagangnya itu ke Yaman dan atau ke Syam. Syam itu Palestina, Jordania, Suriah, Libanon. Sekarang menjadi 4 negara. Nah, perjalanan dagang yang dijalani oleh Abu Thalib ini diikuti oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu peristiwanya ketika diajak ke Syam. Maka ada seorang pendeta yang namanya pendeta Bahira, ada yang menyebutkan Bukhaira. Ini kemudian keluar, biasanya tidak keluar dari kuilnya atau dari gerejanya. Dia keluar, kenapa? Karena dia melihat tanda-tanda ada sesuatu yang aneh ini, dan ternyata benar bahwa si pendeta ini melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diajak oleh pamannya, sampai kemudian dipersilahkan untuk masuk. Setelah itu ditanya beberapa hal, siapakah ini? Ini adalah anakku, kata Abu Thalib. Kalau benar sebagaimana yang disebutkan di kitab suci saya yang saya baca, maka anak ini bukan anakmu. Akhirnya diceritakan benar bahwa dia adalah keponakannya, artinya ayahnya sudah meninggal. Kalau demikian, maka kata pendeta Bahira, ya, ajaklah pulang, jangan sampai engkau jadi ajak ke Syam. Kenapa? Kenapa tidak boleh? Karena di sana ada beberapa orang Yahudi yang menunggu-nunggu Nabi yang terakhir itu, dan kalau diketahui Nabi itu bukan dari nasabnya, maka bisa jadi akan dicelakai atau dibunuh. Jemaah sekalian, di Al-Quran disebutkan orang-orang Yahudi dan Nasrani ahli kitab itu mengenal ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ciri-ciri Nabi terakhir itu jauh lebih kenal dibandingkan dengan anak mereka sendiri. Orang tua itu kalau dengan anak kan kenal semuanya, ciri-ciri lahirnya, mungkin juga karakter sifatnya dan sebagainya. Nah, para pendeta atau orang-orang ahli kitab itu mengenal ciri-ciri Rasulullah atau Nabi terakhir nanti itu sebagaimana pengenalan mereka terhadap anak mereka atau bahkan lebih. Dan itulah yang disarankan oleh Bakhira atau pendeta Bukhaira tersebut. Karenanya kemudian akhirnya diajak pulang kembali oleh Abu Thalib, tidak jadi ke Syam. Jamaah sekalian rahimakumullah, sejak itu pula Abu Thalib rasa sayangnya kepada Rasulullah Muhammad SAW menjadi jauh lebih sayang, melebihi anak-anaknya sendiri. Setelah kemudian beliau kembali ke Mekah, jamaah, kita lompat di usia beliau belasan tahun. Itu karena kondisi ekonomi dari paman beliau yang mengasuh beliau itu sederhana, atau ada yang menyebutkan termasuk yang miskin, maka beliau kemudian juga beliau bekerja, yakni menggembalakan kambing dari orang-orang Mekah dengan mendapatkan beberapa upah daripadanya. Sehingga pelajaran berharga yang luar biasa adalah bahwa kemandirian, sekali lagi ya, upaya untuk mempersiapkan anak
bisa mendapatkan taklif beban, itu dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW berupa beliau bekerja sejak usia 11 tahun, sehingga rasa mandiri dan kemudian memenuhi kebutuhannya itu telah ada pada diri beliau. Dan karakter mulia serta utama yang ada pada diri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah 4 karakter utama dalam menjalankan pekerjaannya. Dan kemudian nanti di usia 13 atau ada yang menyebutkan di usia 15 beliau mulai berdagang dengan menjalankan dagangan dari orang-orang Mekah yang mereka punya modal untuk diperjalankan perdagangannya. Sampai akhirnya kemudian ada juga seorang wanita yang mulia, kaya raya, businesswoman yang sukses luar biasa, dan mendengar tentang keistimewaan pemuda Muhammad SAW dalam menjalankan bisnisnya. Ketika bekerja kok sangat laris, kemudian jujur, karakternya luar biasa, maka tertariklah sang wanita saudagar ini untuk bisa berkolaborasi dengannya. Kalau bahasa sekarang ya di hire untuk menjadi dirutnya, menjadi direktur utama dari bisnis dan perusahaannya. Dan beliau, si wanita mulia itu adalah Khadijah radhiyallahu anha. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, ketika kemudian perjalanan kolaborasi bisnis antara Khadijah radhiyallahu anha dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berjalan dengan sangat baik, ada pembantunya Khadijah radhiyallahu anha namanya Maisarah. Maisarah itu bukan cewek, Pak, bukan wanita. Kalau pernah membaca sejarah, Maisarah itu laki-laki. Itu yang biasa membersamai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjalankan bisnisnya Khadijah radhiyallahu anha. Pada perjalanan itulah maka terlihat karakter mulia yang luar biasa pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Umar itu pernah bertanya kepada orang dalam sebuah persidangan, siapa yang mau menjadi saksi ini? Saya akan menjadi saksi. Apakah kamu kenal dengannya? Ya, saya kenal. Apakah kamu pernah menginap di rumahnya? Tidak pernah. Apakah kamu pernah melakukan perjalanan dengannya? Tidak pernah. Apakah kamu pernah berurusan masalah duit, masalah harta dengannya? Enggak pernah. Kalau begitu kau tidak kenal, begitu. Nah, itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau orang disebut kenal, itu setidaknya dia pernah ikut bersafar atau melakukan satu perjalanan bersama, atau kalau tidak pernah berurusan duit, pernah berurusan muamalah dengannya, karakter aslinya akan muncul, atau pernah menginap di rumahnya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, Maisarah ini membersamai Muhammad SAW dalam menjalankan bisnisnya, sehingga ini keistimewaan dan kecerdasan Khadijah radhiyallahu anha untuk melihat karakter Muhammad aslinya seperti apa, maka kemudian ditempelkan Maisarah, pembantunya, untuk ya dalam rangka membantu Muhammad tetapi juga sekaligus mengamatinya. Nah, dari dekatnya Maisarah melihat Muhammad SAW ketika menjalankan bisnisnya justru semakin menarik. Ada orang itu kalau semakin kenal biasanya makin ketahuan apa kebaikannya, atau mungkin ketahuan kekurangannya, Pak. Boleh jadi kekurangannya. Tapi Masya Allah tabarakallah, ketika Maisarah ini semakin lekat dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang muncul adalah justru semakin diketahui kebaikannya, keluhuran akhlaknya, keistiqomahannya, yang kita kenal dengan 4 sifat wajib itu, yakni saf, sidik, amanah, fatonah, tablik. Dan itulah karakter utama yang ada pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga sukses dalam seluruh aktivitasnya, bisnisnya, dan kemudian menjadikan Khadijah radhiyallahu anha luar biasa tertarik. Dan jamaah sekalian rahimakumullah, di akhir dari pembahasan kita pada siang hari ini,
Karena ketertarikannya itulah maka Khadijah kemudian melalui seorang sahabatnya wanita untuk menyampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam keinginannya untuk menikah dengannya. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun kemudian setuju dan melalui pamannya kemudian melamar kepada Khadijah radhiyallahu anha di usia beliau 25 tahun. Ini ambil riwayat yang paling masyhur. Dan usia Khadijah radhiyallahu anha waktu itu adalah di usia 40 tahun. Terjadilah pernikahan agung yang luar biasa antara manusia, lelaki mulia yang luar biasa, terbaik, makhluk yang terbaik, dengan wanita yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laki-laki yang baik itu luar biasa banyak, tetapi kalau wanita yang terbaik itu ada 4. Dan salah satu dari 4 itu adalah istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Dan terjadilah pernikahan agung tersebut, sehingga dari pernikahan itu kita mendapatkan pelajaran-pelajaran berharga yang luar biasa, mulia dan istimewa dalam perjalanan rumah tangga, dalam perjalanan mendidik anak, dalam perjalanan antara bagaimana kewajiban seorang suami kepada istrinya, kewajiban istri kepada suaminya dari keluarga agung antara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah radhiyallahu anha. Demikian jemaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan kali ini semoga kilasan apa yang kita sampaikan dalam Sirah Nabawiyah bagian kedua ini menginspirasi kita untuk terus menjadi jauh lebih baik dalam rangka menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang terbaik. Dan semoga kita nanti akan bisa bersama-sama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.